warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mulai saja ya perkenalkan. Kami dari kelompok 2 kelas 5C, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Kami akan menjelaskan tentang layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep anak berkebutuhan khusus atau children with special need. Nah, konsep anak berkebutuhan khusus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer adalah anak-anak yang memiliki hambatan dalam belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer, contohnya yaitu adalah seorang anak yang memiliki gangguan emosi akibat trauma, karena ia dulu pernah diperkosa. Nah, hal tersebut akan membuat dia tidak lancar dalam belajar atau mengalami hambatan dalam belajarnya. Nah, teman-teman, jadi anak seperti itu, dia berhak mendapatkan layanan pendidikan khusus, tetapi disesuaikan dengan hambatan yang dialaminya. Ia tidak perlu masuk ke SLB atau sekolah luar biasa bersama anak-anak yang berkebutuhan khusus yang bersifat permanen. Nah, anak tersebut apabila tidak mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat, maka hambatan yang dialaminya bisa menjadi permanen. Selanjutnya, kita akan membahas konsep anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau yang permanen. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen yaitu adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang berasal dari faktor-faktor internal, yaitu akibat langsung dari kondisi kecacatan. Contohnya yaitu anak-anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan kecerdasan atau kognisi, gangguan motorik atau gerak, gangguan interaksi atau komunikasi, gangguan emosi, dan gangguan sosial dan tingkah laku. Dalam konsep pendidikan khusus atau PLB, banyak menggunakan diagnosis untuk menentukan label kecacatan. Berdasarkan label itulah, layanan pendidikan diberikan dengan cara yang sama kepada anak-anak yang memiliki label kecacatan yang sama. Sebagai contoh, jika hasil diagnosis menunjukkan bahwa seorang anak tersebut dikategorikan sebagai anak autisme, maka semua anak autisme akan diperlakukan dengan cara dan pendekatan yang sama berdasarkan label dan karakteristiknya. Karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu tunanetra. Perkembangan kognitif anak dengan kendala penglihatan menurut Lowenfeld terdapat 3 hal yang berpengaruh buruk terhadap perkembangan kognitifnya, yaitu jarak dan beragamnya pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik dengan kendala penglihatan. Kemampuan ini terbatas karena mereka mempunyai perasaan yang tidak sama dengan anak yang mampu melihat. Kemampuan yang telah diperoleh akan berkurang dan akan berpengaruh terhadap pengalamannya terhadap lingkungan. Peserta didik dengan kendala penglihatan tidak memiliki kendali yang sama terhadap lingkungan dan diri sendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh anak awas. Anak yang mengalami gangguan dari penglihatannya berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat khusus, mereka masih tetap memerlukan pelayanan khusus. Yang kedua yaitu tunarungu, anak yang kehilangan seluruh atau sebagian dari pendengarannya sehingga tidak mampu atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal, dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang ketiga yaitu anak tunagrahita. Anak tunagrahita secara umum mempunyai tingkat kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Selain itu juga mengalami hambatan terhadap perilaku adaptif selama masa perkembangan hidupnya dari usia 0 hingga 18 tahun. Anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Yang keempat yaitu tunadaksa, anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, tulang, sendi, otot sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan khusus. Jika mereka mengalami gangguan gerakan karena kelayuan pada fungsi syaraf otak, mereka disebut cerebral palsy. Yang kelima yaitu lamban belajar atau slow learner, adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tapi belum termasuk tunagrahita. Biasanya memiliki IQ sekitar 70-90. Biasanya dalam hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibanding dengan tunagrahita. Lebih lamban dari yang normal, mereka butuh waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Keenam, anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, seperti dalam kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Anak yang kesulitan dalam membaca disebut disleksia, anak yang kesulitan dalam menulis disebut disgrafia, dan anak yang kesulitan menghitung disebut diskalkulia. Anak berkesulitan belajar ini disebabkan karena faktor neurologis. 7. Anak cerdas istimewa dan bakat istimewa.
Anak cerdas istimewa dan bakat istimewa adalah anak yang memiliki potensi di atas rata-rata anak seusianya. Dan biasanya untuk mewujudkan potensinya tersebut membutuhkan sebuah pendidikan khusus. 8. Hiperaktif. Anak yang hiperaktif ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sering berjalan-jalan, memutari kelasnya dan tidak bisa diam. Yang kedua, sering mengganggu teman-temannya di kelas. Yang ketiga, tidak bisa berkonsentrasi saat mengerjakan tugas. 9. Anak autis. Autis syndrome adalah kelainan yang disebabkan adanya kerusakan pada otak sehingga mengakibatkan adanya hambatan dalam kemampuan berbahasa. 10. Anak tunaganda. Anak tunaganda adalah anak yang memiliki kelainan perkembangan, di antaranya adalah kelompok perkembangan neurologis yang disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan dalam kemampuan seperti kemampuan inteligensi, gerak, bahasa, atau hubungan pribadi di masyarakat. Selanjutnya yaitu strategi untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran. Dengan rangka membantu anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan adalah dengan memberikan pendidikan yang terpadu. Pendidikan terpadu yang ada saat ini diarahkan menuju pendidikan yang inklusif sebagai wadah yang ideal yang diharapkan dapat mengakomodasikan pendidikan bagi semua, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dalam pelaksanaannya, pendidikan yang diberikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus perlu dilakukan dengan serius dan terencana. Pelaksanaan dan penyusunan program harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang dimilikinya. Dari keseluruhan jumlah anak usia sekolah, mungkin sebagian besarnya termasuk ke dalam golongan berkebutuhan khusus. Menurut Ormond tahun 2011 menjelaskan strategi-strategi yang dapat dipakai dalam membantu anak berkebutuhan khusus, diantaranya yang pertama, pada anak yang mengalami kesulitan belajar, strategi yang dapat dilakukan yaitu seperti di samping. Dan yang kedua, untuk anak yang mengalami hiperaktif. Yang ketiga, untuk anak yang mengalami gangguan bicara dan komunikasi. Yang keempat, untuk anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Yang kelima, untuk anak yang mengalami autisme. Yang keenam, untuk anak yang mengalami keterbelakangan mental. Yang ketujuh, anak yang mengalami gangguan penglihatan. Yang kedelapan, untuk anak yang mengalami gangguan pendengaran. Yang kesembilan, untuk anak yang mengalami anak berbakat. Berikut adalah strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf sebelumnya apabila banyak kesalahan dalam tutur kata dan ucapan. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.